عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك سلام عليك أشرق الكون بها فحمد وليالي ذولي وصول وسرور ونقل دجال عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
جعلت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ويذهب مننا الأكدار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار نشاهد حسن من حواه وتدنو مننا ألوان نشاهد بهذه الدار نشاهد بهذه الدار وما ألوى سوى ذاتي وأوصافي وحالتي ومن حضارة الأضوار ومن حضارة الأضوار حضرنا عندما غبنا وطرنا عندما تبنا ونلنا غاية الأوطار ونلنا غاية الأوطار وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه والسلام Iftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-ayah amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimahumullah. Terkhusus kepada para alim ulama, para habaib, para asatid, hukama maupun du'ama, wabil khusus kepada para habaib. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita di malam yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ayahanda kita sekaligus guru kita bersama yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, As-Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, mata'an Allah bituli umuri hayati. Yang datang dari jauh sahabat saya Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman bin Syahab, mata'an Allah bituli umuri hayati. Begitu juga dengan ahin al-mahbub Al-Habib Ahmad bin Ibrahim Segap beserta keluarga besar jamaah majelisnya yang insya Allah kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Majelis Al-Istiqomah Bapak Ustadz Abdul Ikram, mata'an Allah bituli umuri hayatih. Begitu juga dengan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas
Bapak Ustadz Ahmad Jailani, semoga Allah berkahi ilmu dan manfaatkan rezeki dan rumah tangganya, amin. Begitu juga dengan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Ferry, mata'an Allah bituli umuri hayatih. Enggak apa-apa, tetap saya panggil Haji, insya Allah tahun depan, amin. Insya Allah. Keluarga besar jamaah Majelis Al-Istiqomah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi ta'ziman wa tahriman ana kepada antum semuanya. Insya Allah malam ini Allah karuniakan taufik dan hidayah buat kita. Allah karuniakan kepada kita keselamatan iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus berbarengan dengan rutinan Majelis Al-Istiqomah, setiap malam Kamis ada yang istimewa malam ini, yaitu berbarengan dengan majelis tersebut diadakan akikah daripada keluarga besar putra daripada Bapak Teguh. Ntar dulu ambil contekan dulu, lupa. Memponakan sendiri lupa. Putra daripada Bapak dan Ibu Teguh Rianto yang bernama Ananda Queen Mandalika Putri Rianto. Semoga yang diakikahkan ini Allah jadikan putri yang solehah. Begitu juga dengan yang mendoakan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum punya sudah kepengen sesegera mungkin dengan berkahnya pengajian ini, majelis ini, Allah karuniakan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum nikah udah kebelet kepengen nikah, semoga dengan berkahnya majelis ini pulang dari sini Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Yang udah kawin jangan amin Pak. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini malam ini bukan karena maunya kita. Bukan karena keinginan kita, bukan karena usaha dan jerih payah kita, bukan. Itu hanya syariat. Tapi hakikatnya Allah yang menginginkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Berapa banyak Allah ciptakan mata, Allah ciptakan hati, Allah ciptakan langkah kaki sehat walafiat. Tapi siapa yang bisa sampai di tempat-tempat majelis-majelis ilmu semacam ini? Luar biasa majelis-majelis ilmu semacam ini. Sampai-sampai dikatakan kalau ada 3 perkara dilaksanakan dalam satu waktu, lebih afdol hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini. 3 perkara, yang pertama sholat 1000 rakaat, kemudian berbarengan dengan itu menguburkan atau mensolati 1000 jenazah orang muslim yang meninggal, kemudian berbarengan dengan itu menjenguk 1000 orang muslim yang sakit. Lebih afdol hadir di majelis ilmu semacam ini walau kana sa'atan. Luar biasa pahalanya. Maka kita berkumpul insya Allah malam ini, 1 hari kemudian kita akan bertemu dengan yang namanya Nisfu Sya'ban. Jadi malam Nisfu Sya'ban itu adalah malam pergantian catatan amal kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, tidak dibawa oleh malaikat catatan amal kita kecuali catatan amal baik kita. Amin. Nah, jadi subhanallah, malam Nisfu Sya'ban kita memang sudah ada di bulan Sya'ban. Ya, jadi pengajiannya insya Allah materinya tentang bulan Sya'ban. Maka An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, dan hadis ini yang diriwayatkan dari Imam Tabarani dari Ibnu Hibban, dari Sayyidina Mu'adzib ibn Hibban radhiyallahu taala anhum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yabtali'ullaha illa jami'i khalqihi lailatan nisfihi min Sya'ban fayaghfiruhu
lil jami'i halqihi ila musyrikin au musahin. Jadi dikatakan yabta'uli Allah illa jami'i halqihi. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada saat malam nisfu Sya'ban memandang kita sebagai hambanya dengan pandangan kasih sayang. Apa arti semua hidup ini? Semua dalam hidup ini gak ada arti kalau sudah Allah yang memandang kita. Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, sehingga dengan pandangan tersebut di malam nisfu itu Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kecuali dosa orang yang minal musyrikin, dosa orang yang musyrik. Jadi musyrik itu menyekutukan Allah. Setiap orang yang ketemu nanti pertengahan bulan Sya'ban, dia bertobat mohon ampun kepada Allah di malam nisfu Sya'ban tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa dan kesalahannya, kecuali dosa orang yang musyrik. Jadi luar biasa, sangat luar biasa kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menceritakan satu buah kisah, dan mudah-mudahan ini bisa jadi iktibar. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh yang baik buat kita. Satu kisah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam pernah terjadi ada satu umatnya daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika dia sudah wafat, karena umat-umat daripada Nabi Musa taunya ini orang minal fasikin, maka sampai karena terkenal ini orang-orang fasik, orang yang nggak baik, ahli maksiat, sampai orang-orang yang ada di zamannya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa tidak mau menguburkan, mengkafani, mensolati orang tersebut. Jadi dibiarkan begitu aja. Di zaman Nabi Musa belum ada sholat, nggak mau nguburin orang ini. Jadi dibiarkan begitu aja. Diambil itu jenazahnya, mati di tengah orang rame, dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak dihormatin, nggak dihargain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Apa firman Allah? Wahai Musa, sesungguhnya ada salah satu waliku, ada salah satu kekasihku yang aku sayangi dan aku cintai, diperlakukan kurang baik, diperlakukan tidak baik oleh orang-orang dari golongan kaummu. Maka Nabi Allah Musa kaget. Ishaza, di mana dia ya Allah? Ada, engkau cari di sana, ditunjukin sama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, berangkatlah Nabi Allah Musa berdapat berdasarkan bisyarah dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketemulah sama orang-orang yang ada di tengah pasar. Ditanya sampai akhirnya menemukan jawaban daripada orang-orang di tempat ramai tersebut, daripada umat dan Nabi Musa. Beliau katakan, wahai Nabi Musa, sesungguhnya kami bukan sedang berbuat kemungkaran, bukan berbuat kezoliman. Karena apa? Karena ini orang semasa hidupnya terlalu banyak berbuat maksiat. Oh, ini orang-orang fasik, udah nggak pantas dihargai, nggak pantas dikebumikan. Udah buang aja ke dalam tempat sampah. Waliyazubillahi min dzalik. Maka Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Rabb, sesungguhnya mereka umatku bersaksi kepadaku ya Allah tentang keberadaan orang ini semasa hidupnya, sementara ya Allah Engkau yang lebih tahu mengenai keadaan makhlukmu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, betul wahai Musa, apa yang disaksikan oleh umat-umatmu itu betul. Tapi ada beberapa hal, ada 3 hal sebelum dia meninggal dunia yang hanya aku yang tahu, sementara umatmu tidak tahu keadaannya. Apa yang pertama? Coba ini simpan baik-baik, ada di dalam hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya orang satu dunia ini bertobat dengan wasilah kalimat ini, dengan wasilah ucapan semacam ini, niscaya aku akan ampunkan segala dosa dan kesalahan. Yang pertama apa? Ketika ini orang mau meninggal, kemudian orang tersebut bermunajat kepada Allah. Yang pertama apa? Dia tidak ingkar daripada perbuatan maksiatnya, bahkan dia mengakui.
Dia mengatakan, ya Rob, saat ini aku sedang kritis, keadaanku sudah memprihatinkan, mungkin sebentar lagi nyawaku akan berpisah daripada ragaku. Ya Allah, aku tidak mungkar, aku tidak ingkar kepadamu ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang ahli maksiat. Keseharian aku berkumpul dengan para ahli maksiat. Tapi demi Allah, sesungguhnya di dalam hatiku aku mengingkari dan aku membenci kemaksiatan tersebut ya Allah. Ini yang pertama, tanamkan di dalam hati kita. Meskipun mungkin kita masih ada kemaksiatan di dalam diri kita, bencilah terhadap kemaksiatan. Kemudian dia berdoa lagi, ya Rabb, meskipun aku ahli maksiat, meskipun aku banyak bergelimang dosa, bahkan aku berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, demi Allah, sejatinya aku adalah termasuk golongan orang yang cinta kepada orang-orang yang soleh. Subhanallah, lihat. Aku setiap hari kumpul dengan ahli maksiat, tapi aku cinta dengan orang yang soleh. Dan aku tertipu dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Keadaan aku yang bermaksiat, hawa nafsuku. Dan yang kedua, karena pergaulanku yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Dan yang ketiga, aku telah tertipu daya dengan tipu dayanya iblis. Ini yang kedua, cinta terhadap orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, demi Allah, kata si orang yang bertobat tersebut, ya Allah, aku mengakui kesalahan dan kehilafanku, bergelimang dosa, bermaksiat kepadamu ya Allah. Tapi demi Allah, aku yakin ampunan dan rahmatmu lebih luas, lebih hebat daripada, lebih besar daripada dosa dan kemaksiatanku ya Allah. Maka ampunkanlah aku dengan luasnya rahmatmu ya Allah. Seandainya aku tahu kerajaanmu yang begitu luas hanya dengan dosaku yang sedikit, kemudian mengurangi daripada kerajaanmu, mengurangi daripada apa yang sudah kau miliki, niscaya aku tidak akan bertobat kepadamu ya Allah. Tapi karena aku tahu rahmatmu begitu luas, kerajaanmu begitu kaya, ampunanmu begitu dahsyat, maka aku memohon ya Allah, ampunkanlah aku daripada perbuatan maksiatku. Dengan 3 hal ini, yang pertama konsekuensi mengakui kesalahan dan perbuatannya, yang kedua memohon ampun kepada Allah dengan mencintai, wasilah mencintai orang-orang yang soleh, dan yang ketiga tidak berputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampunkan dosanya seketika, sesaat sebelum dia meninggal dunia. Dia diangkat derajatnya oleh Allah, diampunkan segala dosanya oleh Allah, dan dia dijadikan salah satu kekasihnya Allah. Ini terdapat di dalam kitab Awwabin yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Ya, jadi yang pertama, kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita. Makanya yang sebenarnya yang menjadi membuat hati kita ini sedih, kadang-kadang kita nggak ngaku kalau kita ini salah. Makanya bedanya Nabi Allah Adam dengan iblis laknatullah. Nabi Allah Adam ketika berbuat salah, dia konsekuensi sportif, mohon ampun kepada Allah, maka diampuni oleh Allah. Sementara iblis sombong, maka iblis tidak diampuni oleh Allah. Bahayanya dosa orang yang sombong lebih bahaya daripada dosa orang yang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat satu saat dikasih hidayah sama Allah, dia sadar, dia bertobat, diampuni oleh Allah. Kalau orang sombong, kapan mau diampunin? Dia nggak ngerasa kalau diri dia salah, dikasih tahu nggak mau tahu, tapi ngerasa diri yang paling tahu, orang lain salah semua. Ada orang begitu di sini, ada Pak? Oh nggak ada, alhamdulillah. Ada Pak Haji? Oh nggak ada, subhanallah, min ahlil khair semua ini, amin. Amin. Karena iblis ini nggak rela, iblis ini tidak pernah ridho kalau kita ini taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak ridho, iblis nggak ridho. Maka iblis senantiasa selalu akan menggoda dan membuat tipu daya buat kita. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar istiqomahnya, kalau jujur takwanya, kalau yakin hanya kepada Allah, bukan hanya keselamatan, bukan hanya ampunan, bukan hanya permaafan terjadi untuk diri dia, lebih daripada itu bisa menjadi keselamatan bahkan untuk keluarga dan orang yang ada di sekitarnya. Lihat, ada satu kisah diceritakan oleh guru saya Al-Habib Ahmad Ibn Saleh Al-Attas.
Beliau bercerita di dalam salah satu majelisnya ketika saya hadir di majelis beliau, bagaimana tipu daya iblis, bagaimana setan menggoda umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap iblis ini bodoh, Pak. Jangan dianggap iblis ini bahlul. Iblis ini pintar luar biasa. Iblis sebelum Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia, iblis itu sudah jadi gurunya para malaikat. Berapa lama iblis jadi gurunya para malaikat? Di dalam salah satu kitab Mafahim Yajib Antusohat saya pernah baca, iblis ngajar malaikat setiap satu lapis langit itu 10.000 tahun. Dikalikan 7 berarti 70.000 tahun 7 lapis langit iblis ngajar malaikat, ditambah iblis ngajar malaikat di dalam surganya Allah 15.000 tahun. Total iblis ngajar malaikat 85.000 tahun. Baru kemudian Allah ciptakan makhluk satu lagi yang bernama manusia. Jadi iblis ini pintar, dan iblis ini kekal abadi selama-lamanya, nggak akan pernah mati. Iblis ini kekal. Memang dia doib. Iblis itu sangat doib. Saking doibnya sampai dia untuk menunjukkan wujudnya di hadapan manusia dia nggak bisa. Jadi kalau ada orang bilang, wah iblis menyerupai manusia, bukan. Itu manusianya udah kayak iblis. Bukan iblis yang menyerupai manusia. Kadang-kadang iblis minder juga sama manusia di akhir zaman ini, masya Allah. Ya Allah, kita nggak mau gibah, kita lagi cerita yang benar. Ini cerita hikmah daripada para wali min auliyaillah, para ulama-ulama salafun sholihin. Jadi diriwayatkan satu kisah, ada seorang lelaki tua, hidup sebatang kara, mata udah rabun, usia udah sepuh, tapi tidak mengurungkan tekad dan niatnya, tidak mengurungkan semangatnya untuk senantiasa berangkat sholat, beribadah, melaksanakan sholat ada di masjid. Bahkan lebih semangat lagi ketika melaksanakan sholat di masjid tersebut, yaitu sholat subuh. Iblis gak ridho. Hati-hati nih. Iblis gak ridho terhadap orang yang rajin ke masjid. Ada aja alasan iblis. Azan lah dikecilin. Maaf, ini jangan tersinggung. Ini kan kita lagi bicara iblis. Iblis selalu menggoda. Azan tuh kecilin biar orang nggak dengar. Orang suara azan gede aja kadang-kadang belum bisa ke masjid, betul? Apalagi dikecilin. Iblis gak ridho. Begitu azan masih ngerokok, tanggung masih ada setengah batang 2.000 nih. Sampai komat nyambung lagi, tanggung kopinya masih 2 seruput lagi. Selesai kopi habis, orang udah bubar sholat jamaah di masjid. Udah gitu pakai dikecilin aja azan, masya Allah. Hati-hati. Udah gitu pakai dibikin perbandingan lagi, disamain dengan suara gonggongan. Biasa aja dong anjingnya janda. Gonggongan anjing, apa nggak ada yang lebih pantas buat perbandingan ini? Ya Allah, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat yang baik buat umat Islam, setidaknya jangan merugikan umat Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apalagi ini yang memangku jabatan sebagai menteri agama. Ayo dong berikan kontribusi yang baik buat umat Islam. Pikirin nih masalah haji nih, gimana caranya yang tadinya 10 tahun daftar sekarang 20 tahun kemudian berangkat, kalau bisa tahun depan pada berangkat semua. Pikirin gimana caranya orang yang pengen umroh kurang 1 juta 2 juta tambahin pulusnya. Atau beri manfaat yang lain yang sekiranya bisa membangunkan banyak. Bersatu dengan negara-negara Islam yang lain sehingga akan menguatkan ekonomi umat Islam yang ada di Indonesia. Bisa. Kenapa kok cuman bisa bikin, ya Allah, kontribusinya mana? Fungsinya mana sebagai umat Islam? Saya maaf Pak, maaf. Bukan lagi belain anjingnya, emang bener belain anjingnya. Saya kasihan sama tuh anjing. Dikatakan golongan anjing, kalau yang lain nggak terima ini disamain sama golongan anjing. Saya lagi belain anjingnya. Anjing, seanjing-anjingnya anjing. Maaf ini, seanjing-anjingnya anjing. Dikatakan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal turab ila turab. Seanjing-anjingnya anjing, dari tanah dia akan kembali ke tanah. Tapi manusia bainal turab ila hisab. Hati-hati. Dari turab akan kembali ke hisab, akan diperhitungkan setiap perbuatan amal baik dan amal buruk kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati.
Seanjing-anjingnya anjing nggak pernah maksiat kepada Allah, betul? Anjing nggak pernah maksiat kepada Allah, selalu berzikir. Tidak aku ciptakan langit dan bumi ini kecuali manusia, semuanya adalah berzikir kepada Allah. Anjing nggak pernah maksiat kepada Allah. Anjing tidak pernah menistakan agama. Makanya hati-hati. Saya tanya sama bapak-bapak semua yang hadir di sini dalam kesempatan yang baik ini. Saya tanya, jawab yang jujur, jawab yang kompak. Kalau kita sudah mati, apa bedanya mayat kita sama mayatnya jenderal kalau sudah mati? Tidak ada. Apa bedanya mayatnya kita sama mayatnya menteri kalau sudah mati? Tidak ada. Apa bedanya mayatnya menteri sama mayatnya tukang becak kalau sudah mati? Nggak ada bedanya, seperti golean itu loh, seperti boneka itu loh. Tunggu orang yang nguburin, tunggu orang yang ngapanin, tunggu orang yang nyolatin, tunggu orang yang mandiin, tunggu orang yang ngusung jenazahnya masuk. Setelah itu dilemparkan ke dalam liang lahat. Setelah itu akan berdatangan binatang-binatang yang ada di dalam tanah, digerogotin. Wah, yang asalnya tadinya hebat bener, hidup di atas dunia luar biasa, setiap keluar kepengennya dihormatin orang, kemana-mana jalan dikawal, makannya sehat bener. Ingat, kalau sudah mati gak ada yang tersisa kecuali itu semua dipersiapkan untuk makanan belatung dan binatang-binatang tanah. Hati-hati. Makanya saya ingatkan, kita sayang. Kita bukan lagi gibah, nauzubillah. Kita sayang. Makanya kita ingatin, mudah-mudahan biar cepat tobat deh. Dan cepat minta maaf, karena ada umat Islam yang mengerti akan hal ini, yang tersinggung akan ucapan beliau. Semoga Allah kasih hidayah untuk beliau bertobat dan minta maaf sama umat Islam. Kalau enggak, biar cepat mati atau diganti sama yang lain dah. Enggak manfaat yang begini. Amin. Takut-takut amat amin ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi seperti itu. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, paling tidak kita jangan merugikan umat Islam. Nah, kembali daripada kisah tadi, diceritakan di dalam kisah yang apa tadi? Sebelum kisah menteri ini, sholat subuh. Nah, ini kalau ngaji udah kemalaman begini nih, udah mulai liar nih. Seorang laki-laki tua, semangatnya luar biasa, setiap subuh berangkat sholat berjamaah ada di masjid. Bukan dekat pak, setengah kilo perjalanannya. Nah, kita nggak tunggu setengah kilo, males ke masjidnya. Pak Haji Peri kadang beliau yang azan, beliau yang imamin, beliau yang komat, beliau juga yang buka tutup pintu masjid. Allah. Tapi di sini bangga insya Allah ya. Di sini mah rajin semua sholat. Saya dengar laporan dari Pak Teguh, katanya alhamdulillah Habib, sholat subuhnya di sini seperti sholat Jumat. Amin. Setiap pagi nggak pernah absen, iblis nggak terima. Iblis membuat tipu daya di waktu yang paling dingin, saat hujan berderas, hujan lebat, iblis bikin tipu daya. Satu ketika laki-laki yang tua tersebut keluar dari majelisnya mau melaksanakan ibadah sholat subuh, terpelosok masuk ada di dalam lubang. Terjatuh laki-laki tua ini, bukan hanya luka-luka tapi juga bersimbah kotoran air becek yang ada di tempat tersebut sehingga terkena kepada bajunya. Coba lihat ini, perhatikan. Jadi luar biasa rahmat Allah ini. Jangan skeptis, jangan kita mikir cuma untuk kita, enggak. Ibadah ini luar biasa. Apalagi jihad itu bukan hanya dia yang dimasukkan ke dalam Allah tanpa surga, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. 70 anggota keluarga bisa dibawa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Lihat, begitu berangkat jatuh. Habis jatuh, laki-laki tua tadi enggak ngeluh, enggak ngegerutu, enggak, berdiri pulang lagi ke rumahnya. Padahal sudah setengah perjalanan mau menuju ke masjid. Berdiri pulang ke rumah, sampai di rumah dia mandi, kemudian dia ganti bajunya, dia bersuci, dia berangkat lagi. Subhanallah. Kalau jatuh begitu gimana pak? Lanjut ke masjid, ganti baju, mandi lagi, wudu lagi, atau sholat di rumah? Alhamdulillah. Masing-masing tahu jawabannya ada di dalam hatinya. Insya Allah semuanya ahlul iman. Amin. Begitu mau berangkat yang kedua kali, iblis tetap gak ridho, dibikin tipu daya, jatuh lagi laki-laki yang tua renta ini tadi. Dia katakan subhanallah, gak apa-apa. Begitu setengah perjalanan, pulang lagi ke rumah, ganti lagi baju. Kemudian setelah ganti baju, dia bersuci lagi, dia mau berangkat untuk yang ketiga kali. Sampai yang ketiga kali gak jatuh lagi. Melainkan ada pemuda
bukan di tengah jalan, bukan di dekat masjid, di depan pintu rumah laki-laki tua tersebut ada seorang pemuda yang berpakaian rapi, tampan rapi, putih bersih, bawa lentera. Apa yang dikatakan oleh pemuda tadi? Wahai bapak tua, saya yang akan menemani Anda sampai ke pintu masjid sehingga engkau tidak terjatuh ada di tempat yang kotor. Dibawa laki tua tadi sampai di depan pintu masjid. Laki-laki yang tampan tadi nggak meneruskan perjalanan masuk ke pintu masjid, enggak. Dia nunggu di depan pintu masjid. Kaget bapak-bapak yang tua tadi, loh ente dari rumah nganterin anak begitu baiknya, dengan tampanmu, dengan wajahmu yang tampan rupawan, dengan gagahnya bawa lentera, sudah sampai depan pintu masjid, kenapa nggak sekalian aja ikut masuk ke dalam masjid? Saya nggak bisa masuk ke dalam masjid, Pak. Kenapa? Karena saya adalah iblis. Ternyata yang nganter iblis ini tumben-tumbenan nih, iblis baik nih. Nganter laki-laki tua tadi berangkat ke masjid. Kaget laki-laki tua tadi. Dia tanya, subhanallah ente iblis? Iya bener, anak iblis. Terus kenapa ente kok baik banget, kata dia bawa lentera katanya. Nih saya kasih tahu ya Pak. Pertama bapak tadi yang bikin tipu daya, saya nggak senang sama bapak, sehingga yang bikin tipu daya sehingga bapak celaka tadi adalah saya Pak. Saya yang bikin lubang, saya yang bikin genangan, saya yang bikin tempat becek. Saya tunggu ini waktu yang paling dingin, di waktu musim hujan. Tapi subhanallah kata iblis, ente tetap melaksanakan untuk tetap kekeh, tetap kuat, tetap tekad untuk melaksanakan ibadah ada di masjid. Dengan itu yang pertama kejadian tadi itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberi khobar kepada saya melalui malaikat, Allah sudah ampunkan segala dosa dan kesalahan antum, mulai dari lahir sampai nanti meninggal. Yang kedua, antum tetap tekad untuk melaksanakan ibadah ke masjid meskipun sudah bersimbah darah, luka-luka, udah becek, udah tetap yang kedua kali masih mau berangkat. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa dan kesalahan keluarga antum semuanya. Saya khawatir kalau ketiga kali saya bikin tipu daya sehingga kau celaka lagi, Allah ampunkan segala dosa umat Islam yang ada di seluruh dunia. Makanya saya nggak nerusin lagi. Ternyata iblis hitung rugi juga. Untung apa rugi deh. Saya udah capek-capek dari mulai zaman Nabi Adam, wailah sampai akhir nanti godain orang supaya orang terperdaya. Ini orang hanya dengan tekadnya yang kuat, dia bisa dihapuskan segala dosa dan kesalahan dia beserta seluruh keluarga. Makanya Pak, yang ketiga kali saya nggak godain lagi, saya anterin biar Bapak selamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi hikmahnya kita ada di bulan Sa'ban ini adalah untuk kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah Adhulil Hurum, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bulan ini dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan inilah turun perintah, keluar satu firman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan inilah Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad dan seluruh malaikat aku perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Perkara apa, amal apa, ibadah apa yang Allah langsung yang mencontohkan, Allah langsung yang mengerjakan, Allah langsung yang melaksanakan. Bahkan yang mula-mula, illa sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah nggak sholat. Puasa, haji, zakat, Allah hanya memerintahkan, Allah tidak melaksanakan, betul? Tapi ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang mula-mula. Jadi satu-satunya amaliyah, satu-satunya perbuatan yang mencontoh dan yang langsung akan menerima pahalanya, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat ini luar biasa. Solawat ini satu-satunya amal yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan berkahnya bersolawat itu semakin mendekatkan diri kita, dan kita semakin didekatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya itu aja yang bisa Anda sampaikan dalam taklim rutinan malam Ahad, malam Kamis yang ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terakhir, karena ini memang kita mau mengadakan istighosah sebelum
menghadapi bulan suci Ramadan, dan sebelum besok diganti amal baik dan amal buruk kita, catatan amal kita oleh Allah, malam ini mumpung dia kasih kesempatan, ayo sama-sama kita bermunajat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah satu aja daripada jamaah yang hadir, insya Allah semua kebagian ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya kami ya Allah. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah. Untuk itu ya Allah, mumpung Kau kasih kesempatan kami malam ini, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit, yang terdahulu maupun yang sekarang, yang sadar maupun yang tidak sadar. Dengan keberkahan munajat ini, keberkahan majlis ini, berkahnya berkumpul dengan para habaib, dengan orang-orang yang soleh ini ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, kepada siapa lagi kami memohon ampunan selain daripada Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kami ya Allah. Tidak ada yang sudi memaafkan kami ya Allah. Tidak ada yang mau menerima taubat kami selain daripada Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataaya. Lebih semangat lagi, lebih mendalami lagi. Ya Allah, kami tidak tahu umur kami sampai di mana ya Allah. Yang kami tahu kematian pasti datangnya ya Allah. Kematian satu keniscayaan ya Allah. Mati tidak menunggu tua ataupun muda ya Allah. Boleh jadi tahun depan kami sudah tidak lagi berkumpul ada di majelis semacam ini ya Allah. Boleh jadi bulan depan kami sudah tidak berkumpul lagi dengan majlis-majlis semacam ini ya Allah. Tidak lagi bisa melaksanakan ibadah ada di masjid. Boleh jadi minggu depan kami sudah tidak lagi berkumpul di tengah-tengah keluarga kami ya Allah. Boleh jadi kembali dari tempat ini ya Allah. Ajal menjemput kami ya Allah. Ya Rabb, sudah tidak ada waktu lagi bagi kami ya Allah. Maka dalam kesempatan yang indah ini ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Seandainya Kau buka aib kami ya Allah, seandainya Kau tunjukkan kemungkaran yang ada di dalam diri kami, niscaya tidak satu manusia pun yang akan mau berkumpul dengan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataaya. Ayo semuanya lebih semangat lagi. Ya Allah, begitu juga dengan dosa dan kesalahan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa itu ya Allah. Betapa durhakanya kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Sebaliknya pun demikian ya Allah. Siapapun kedua orang tua kami, apapun, bagaimanapun, dimanapun mereka, tetap adalah orang tua kami ya Allah. Ampunkan juga dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Terutama ibunda-ibunda kami ya Allah, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, merawat, menjaga, memelihara kami ya Allah. Ya Allah, berjuang mengorbankan nyawanya, berjuang bersimbah darah untuk melahirkan kami ya Allah.
Berapa banyak kesusahan yang sudah dia lakukan untuk anak-anaknya ya Allah. Dikatakan oleh Nabi SAW, seandainya kau gendong ibumu ada di pundakmu, kemudian kau ajak berkeliling tawaf mengelilingi Ka'bah selama 40 tahun, itu masih belum cukup untuk membalas jasa orang tuamu. Kami belum lagi untuk mengajak dia berangkat untuk melaksanakan tawaf ada di haji ya Allah. Hanya untayan doa di malam ini yang kami mohonkan, kami panjatkan ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan ibunda kami ya Allah. Ya Allah, belum sempat lagi membalas jasanya, Engkau telah memanggilnya karena kasih sayang-Mu ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Angkat derajat setinggi-tingginya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk mereka yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, untuk berbuat taat dan istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, begitu juga dengan bapak kami ya Allah, yang di dalam diamnya mencintai kami ya Allah, mengorbankan sisa hidupnya untuk kebahagiaan anak-anaknya ya Allah. Ya Rabb, setiap hari banting tulang peras keringat mencari rezeki hanya untuk mencukupi anak-anaknya. Tidak peduli lagi dengan dirinya. Yang penting anaknya bisa tenang, yang penting anaknya tidak lapar ya Allah. Untuk orang tua semacam itu ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ampunkan mereka berdua ya Allah. Kasihi mereka berdua ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami selagi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, begitu juga dengan saudara-saudari kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, yang belum mendapatkan sentuhan hidayah dengan berkahnya majlis ini ya Allah. Sentuhlah mereka dengan karunia, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan yang lurus ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan yang benar ya Allah. Ampunkan juga dosa dan kesalahannya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami tidak mampu untuk menjaga mereka ya Allah. Dengan tipu daya iblis, tipu daya orang-orang kafir yang ingin menghancurkan moral akidah umat Islam, ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri dan kami memohon pertolongan ya Allah. Jaga dan pelihara iman dan Islam, akhlak dan moral anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Jaga mereka ya Allah, pelihara mereka, lindungi mereka ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Begitu juga dengan guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah. Persatukan lagi mereka ya Allah, rukunkan lagi mereka ya Allah, damaikan mereka ya Allah. Begitu juga dengan umat Islam ya Allah, jangan Kau jadikan kami terpecah belah ya Allah, dan jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Allah, Rabbal baraya, astagfirullah minal khataaya. Angkat tangan semua. Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi habli rizqan wasi'an, wa wafiq li amalan salihan
وتوب علي توبة نصوحا يا ربي بالمصطفى خير مقاصدنا وغير لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صلوا على النبي محمد خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ayo semuanya. Ya Allah, golongkan kami sebagai umat-umat terbaik daripada semoga